Assalamualaikum sahabat pengagum Rasulullah, semoga dalam lindungan Allah. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra Miraj. Isra Miraj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke langit ketujuh untuk diperlihatkan sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga mendapat perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa Isra Miraj telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsallazi barokna'a haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qs Al-Isra 1. Perlu diketahui, Isra Miraj merupakan penggabungan dua peristiwa. Isra dimaknai dengan perjalanan malam hari yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, Miraj merupakan peristiwa di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Al-Aqsa melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Miraj ini yang nantinya memunculkan perintah sholat 5 waktu bagi umat muslim. Peristiwa Isra Miraj terjadi pada 27 Rajab tahun 10 kenabian. Kala itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di kamarnya. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil mendatanginya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh para malaikat menuju sumur Zam-Zam. Di sana, malaikat Jibril membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membersihkannya menggunakan air Zam-Zam. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan beliau sebelum dibawa melihat sesuatu yang luar biasa. Mengutip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa dengan menggunakan burak. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menambatkan buraknya, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Beliau menjadi imam di mana makmumnya adalah para nabi dan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril diajak pergi ke langit ketujuh. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Dan kisah di langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi mencapai 60 siku ke langit, sekitar 27 meter. Saat menoleh ke kanan laki-laki itu tersenyum, namun saat melihat ke sebelah kiri ia menangis. Selamat bertemu wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh, kata laki-laki tersebut saat melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Tanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ternyata adalah Nabi Adam As yang merupakan nabi dan manusia pertama di dunia. Ada alasan mengapa Nabi Adam As tersenyum dan menangis. Saat melihat ke sebelah kanan, ia melihat keturunannya yang masuk surga. Sementara saat melihat ke sebelah kiri, ia melihat keturunannya yang masuk neraka. Kisah di langit kedua. Saat tiba di langit kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yahya As dan Nabi Isa As di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disapa, "Selamat datang wahai saudaraku yang saleh." Kisah di langit ketiga. Setibanya di langit ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa benar ia telah diwarisi setengah kegagahan dunia. Kisah di langit keempat. Di langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris AS. "Selamat datang saudaraku, Nabi yang saleh," sambut Nabi Idris AS kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah di langit kelima. Sesampainya di langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertemu dengan Nabi Harun AS. "Selamat bertemu wahai Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh," ucap Nabi Harun AS. Kisah di langit keenam. Di langit keenam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh Nabi Musa AS. "Selamat bertemu wahai Nabi saleh dan saudaraku yang saleh," kata Nabi Musa AS. Kisah di langit ketujuh. Setibanya di langit ketujuh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di Baitul Maqmur. Beliau menanyakan siapakah laki-laki yang bersandar itu. Ternyata ia adalah Nabi Ibrahim AS. Baitul Maqmur merupakan tempat tawaf para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam. Sebab, pada peristiwa ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah untuk menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Jangan lupa support terus
channel Penggagum Rasulullah dengan klik like subscribe, aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa bagikan sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja, dan ada orang yang mengamalkannya, maka ia tetap mendapat pahala meskipun sudah meninggal dunia.